Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita bicara tentang currency, teman-teman. Eh, Kalau kita membicarakan currency ini sebetulnya yang utama dari currency itu adalah pengaturan lot. Key levelnya atau kunci utamanya adalah menurut saya hanyalah di pengaturan lot saja. Kemudian yang kedua kita mengetahui atau kita punya satu indikator sebagai alat bantu kita menentukan kapan buy, kapan sell. Ah, Lalu kembali lagi ke tinggal ke pengaturan lotnya yang lebih apa? Yang lebih dipentingkan, ya. Jadi walaupun salah, it doesn't matter karena toh harga itu juga tidak akan selalu naik, juga tidak akan selalu turun, pasti akan ada naik turun yang bisa untuk menutup posisi yang kita mainkan. Jadi kalau contoh gampangnya misalnya di harga ini eh, kita pakai arrow. Contoh gampangnya adalah misal di harga ini kita lakukan opsi selling ya. Kita selling aja di sini. Ya di harga ini kita selling, di bawah cloud ini kita selling. Kenapa? Karena biasanya kalau di bawah cloud selling di atasnya kita buy kan. Nah, sementara kan ini minus hasilnya. Ini kan minus ya. Gold kita minus. Jadi misal kita minus di sini sampai di sini kurang lebih sekitar 223,20 ya sekitar 1% lah. Ya 1% kan, ini 1% kan ya, dari 217 ke 2017 ke 2040 sekitar ya sekitar 20-an, 23 ada atau 22 poin ya 22. Nah ini kita open misal contoh di sini kita open pakai 0,1 kemudian ini 0,2 ya kan belum nutup ini. Terus kemudian kita opsi lagi di sini kan kita buy ya, di sini kan kita buy. Nah, di sini kan kita buy. Opsi kedua kan kita buy di harga ini. Oke. Nah, mana ada. Nah, oke kan di di sini kan kita buy di sini. 0,1, 0,2 kita buy, otomatis masih minus karena apa? Harga kan terus turun dari sini. Ya, harga kan terus turun dari sini. Terus kemudian ketika sudah menyampaikan satu opsi buy di harga ini, kita sebetulnya kalau bagi saya ketika langsung open sell di harga ini, maka saya akan menyiapkan opsi buy stop di atas cloud. Saya mesti ada opsi itu. Ya, pasti ada opsi itu. Begitu juga ketika satu opsi buy stop tersentuh, maka saya akan langsung menyiapkan opsi sell stop. Tergantung dari arah cloudnya. Kalau dari sini otomatis di harga ini, ya. Jadi di harga ini, jadi otomatis ketika price menyentuh di sini kena ini kena sudah. Ini adalah harga yang bisa bisa sell stop di harga ini kita kena. Jadi kalau yang langkah ketiga adalah 0,3. Jadi kita selisihnya 0,1 aja semuanya tidak ada masalah. Nah, sampai dengan harga ini kita sell di sini kan. Otomatis kita sellnya di sini. Di harga awal ini kita selling. Ya. Oke. Nah, uh, ketika selling 0,1, 0,2 kemudian 0 selling dengan 0,3 berarti kan setelah ini kan harga enggak naik lagi. Dia juga semakin jatuh. Kalau kita melihat selisih antara opsi yang di sini ya otomatis kita kan ini 0,1, ini 0,2, ini 0,3. Otomatis 0,4 versus 0,2 buy dan 0,4 selling versus 0,2 selling buy ya. Sehingga ketika price turun dari harga ini ke kisarannya adalah mungkin di harga sini. Ini kan sudah cukup jauh selisihnya ya. Anggap aja sekitar 40 atau 50 poin lah, 500 lah ya, 500 kalau kita pakai ya, 500 lah. Jadi punya selisih yang lumayan lah, lumayan tinggi kan selisihnya di sini. Nah, selisih ini pasti sudah menutup
kerugian yang di harga ini pasti sudah nutup ini. Gitu. Ya, pasti sudah nutup karena apa? Eh, jaraknya kan jauh ya. Ini pasti mungkin sudah profit, bukan bukan lagi BEP tapi ini sudah profit. Ya. Jadi caranya seperti itu. Saya biasanya melakukan seperti itu. Sehingga kita di sini berpegangnya apa? Berpegangnya hanya pada satu indikator saja. Kita hanya berpegang pada indikator. Ketika salah ya sudah, kita open buy, open sell, open buy, open sell, open buy, open sell seperti itu. Bolak-balik tidak ada masalah. Begitu juga ketika open di sini ya, misalnya di sini kita akan buy di sini, kemudian selling lagi, kemudian buy lagi, ya tetap hasilnya nanti adalah hasil akhir tetap ketika price ini dari sini naik ke sini, ini sudah nutup semua ini. Itu dari buy di harga ini, selling di harga ini sudah ditambah lagi buy di sini nutup sudah. Jadi 0,4 versus 0,2 selling yang di sini. Ini nutup ini. Saya yakin pasti ini sudah nutup. Jadi simpelnya adalah seperti itu ya, cara-cara yang paling mudah tradingnya seperti itu. Kita hanya makanya kalau sekarang dengan harga yang saat ini present harga saat ini ya, perhatikan yang di sini ya, ini adalah opsinya buy, maka opsi buy ini kita manfaatkan ya. Ketika kita langsung opsi buy di harga ini, maka persiapkan langsung sell stop di bawah cloud yang di sini. Atau 1950 boleh, 1951 boleh. Atau 1955 pun juga tidak ada masalah. Ya, di sini ya 1953, 1954 ini adalah langsung kita opsi sell stop. Ini untuk menjaga atau tunggu sampai harga benar-benar clear. Kalau dia turun maka nanti akan keluar cloud merah seperti ini nanti. Itu baru opsi sell, itu lebih pasnya seperti itu. Tapi tetap saja tidak jadi satu masalah karena cloudnya mau terjadi atau tidak, yang jelas ketika khawatirnya nanti seperti ini dia turunnya tajam seperti ini kan, seperti itu, dari sini langsung turun tajam, seperti khawatirnya seperti ini. Makanya tipis saja di bawah cloud ya, ini adalah opsi sell stop. Jadi di harga ini 1952 mungkin ini adalah opsi sell stop. Oke, ini adalah opsi sell stopnya di sini. Jika jaraknya kan tipis ini, jarak antara buy sell-nya kan tipis. Ini buy dengan 0,1, sell stop dengan 0,2. We never know price akan terbang atau akan continue low, we never know. Tapi yang jelas dengan cara seperti ini untuk avoid ya. Untuk avoid kita tidak pakai marti loh ya. Kita tidak pakai marti. Seandainya dari harga ini price naik, maka kita akan opsi lagi ini 0,1, 0,2, 0,3. Ketika price naik lagi kita pakai 0,4. Ya, 0,4. Sehingga 0,6 buy versus 0,4 sell. Ini kan ini tambah ini tambah ini. Ini kalau harganya naik, tapi ternyata kan harga turun. Jadi gitu. Jadi tetap toh harga juga pasti akan panjang nanti setelah ada satu ini kan, anggap aja ini adalah fase flat ya, anggap aja ini adalah fase flatnya dia. Setelah terjadi fase flat atau fase non trend, price pasti akan bentuk satu fase trend seperti ini. Dia pasti akan turun cukup jauh atau naik cukup tinggi. Ini fase trendnya terjadi. Kebetulan ketika kita sell di harga ini ya, kita salah opsi buy, di lock dengan buy, kita salah juga. Kemudian ditelok lagi, sell lagi, harga langsung jatuh. Artinya trennya ini sudah benar-benar terjadi. Oke, jadi menurut saya ini adalah cara yang paling bisa dipakai. Jadi tidak usah pakai psikologis. Jadi saya sarankan ini tidak usah pakai psikologis ya. Artinya apa? Kita tidak terus, wah ini harga pasti akan naik, ini harga pasti akan turun. Tidak usah menyampaikan, kalau Anda usah bilang pasti ini akan naik, ini pasti akan turun, tidak tahu. Yang jelas saat ini pasti naik karena apa? Di atas cloud.
Yang jelas kita ingin melihatnya hanya melihat di ini saja, di apa, di indikatornya saja, ya, indikatornya saja. Indikatornya bilang di atas price, di atas cloud buy, indikator bilang price di atas, di bawah cloud sell, itu aja. Tidak usah ngeyel. Ketika price berada di bawah cloud kita sell, kita buy, di atas kita sell, tidak usah. Oh, ini setelah ini pasti harga akan naik, makanya itu saya sell. Contoh misal, di sini ya. Contoh misal di sini, ini sudah turun, ini trennya lagi turun, ya, atau gini, ini trennya lagi naik, ini di bawah cloud saya buy lah, karena harga pasti akan naik sebenarnya. Kita ndak pernah tahu harga harga. Iya, kalau ini sudah terjadi, semua trader pasti setuju. Kalau harga sudah terjadi seperti ini, enak kita ngomong, karena sudah benar-benar terjadi, ketahuan bahwa dari sini ini adalah low, harga naik, kita bisa ngomong secara enak. Tapi lihat yang di sini, harga saat ini. Apakah kita akan ngomong enak bahwa setelah ini harga akan turun karena ini adalah trennya lagi turun? Tidak bisa. Karena apa? Kita tidak pernah tahu ini mau turun cukup dalam atau justru akan naik sangat sangat tinggi. Yang kita tahu adalah ketika price di bawah cloud kita selling, hanya itu saja. Dan ketika price di atas cloud kita buying, hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. Time frame-nya silakan disesuaikan kemampuan daripada kapital yang dipunya. Kalau kapitalnya besar, gunakan M5. Kalau kapitalnya terbatas, gunakan M30. Kalau saya M30 bisa. M30 H1 biasanya saya pakai itu. Ya. Karena kapital saya tidak terlalu besar di sini. Ya, saya hanya pakai lotnya agak lumayan gitu loh. Gitu. Kalau kapital besar pakai lot kecil, tidak apa-apa. Pakai lot kecil, pakai M5 pun tidak ada masalah. Jadi ketika dia berganti tren, bahkan mungkin bisa sampai 5 kali atau 6 kali aman, karena apa? Kapasitas slotnya memadai, ya, memadai. Jadi bisa memadai kapasitas slotnya. Itu teman-teman, yang bisa saya share untuk kali ini di currency, di gold. Ya, yang buy maka di 1965 opsi buy, sellingnya nanti di 1950. Nice day, bye bye.